Lah, kok nggak rapi Mbak? Ada ininya nih Mbak. Bukan nggak rapi, ini tadi kan ada sisa tuh dari mentega. Kan sayang tuh kalau kita nggak bersih-bersihin. Kan ada lumayan, ini tuh segini aja, itu bisa 5 graman loh. Jadi kita pakai aja, taruh di sini supaya nggak kebuang. Kan sayang kalau kebuang. Itu. Oh, jadi nggak harus disimpan di mangkok dulu ya? Jangan, kalau ini disimpan di mangkok nanti kan suka nempel-nempel tuh di mangkok. Misalkan kita mau bikin gramasinya 300 gram. Nah, pada saat nimbangnya di mangkok gini, kalau kita nggak ngebersihinnya, kan berkurangnya lumayan tuh, bisa 5-10 gram. Itu ngaruh banget loh ke produk. Iya. Gitu. Jadi kalau mentega, kalau kita mau bikin kue sus atau kue apapun yang ada menteganya, sebaiknya ditimbang langsung di tempat yang mau kita pakai. Nah, kebetulan karena saya mau bikin kue sus, jadi ini saya taruhnya langsung di sini karena nanti bakal kita masak. Cuman kadang-kadang kalau kita bikin kue sus tuh, nimbang tuh suka sembarangan. Yang di mangkok lah, nimbangnya di plastik lah, terus sisa 5-10 gram itu nggak dimasukin. Jadi saran saya nanti kalau bikin produk yang model kue sus, terus kita bikinnya banyak tuh, nah kan nggak ada nih wadah yang buat dipanasin kayak gini. Karena kita punya cuma satu, jadi sebaiknya lebihin aja 2-5 gram di apa pada saat kita nimbang, entah itu di mangkok, entah itu kita nimbangnya pakai plastik kayak gini. Biar pas ukuran. Bahan-bahannya adalah ini ada margarin ya, boleh diganti dengan butter, boleh mix margarin butter 1:1. Pokoknya seleranya yang ada di rumah apa itu boleh dipakai, boleh margarin, boleh mix. Terus kemudian saya pakai air. Nah, air yang ini pakai air biasa aja, air dari dispenser, dari keran atau dari teko, langsung aja tuang cur gitu boleh. Mau pakai air hangat juga boleh kok malahan. Terus bahan-bahan yang berikutnya ini tepung terigu. Oh, juara banget ini tepung. Tepung apa tuh? Ini gue lagi bereksperimen pakai tepung ninja. Ini tepungnya kayak begini. Oh. Nanti kita lihat tuh bedanya pakai tepung ninja. Eksperimennya pakai ninja sama pakai tepung double zero. Kelebihannya apa tuh tepung ninja? Nah, kalau tepung ninja itu pernah nggak sih makan kue sus kalau kita gigit itu bagian atas, bagian kulitnya itu pas kita gigit lembut banget. Jadi nggak keras gitu tapi lembut. Nah, itu tuh saranin pakai tepung ninja. Karena hasil ke produknya satu warnanya bagus, yang kedua volumenya dapat tapi nggak keras. Jadi kalau kita pengen kue susnya lembut, yang itu di tepung ninja. Terus sama saya kasih garam. Karena saya suka yang rasanya agak asin. Kadang kan margarin ada yang asin, ada yang enggak. Garam ini optional sih, maksudnya boleh dipakai, boleh enggak. Kalau kita pakainya butter, harus ditambahin garam karena butter itu kan ada yang asin, ada yang enggak. Tapi kalau kita pakainya margarin full, garamnya nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Ini aja udah cukup. Takarannya disebutin dong. Takarannya mah cek langsung di Instagramnya Chef Vidya, karena di situ resep-resepnya akan saya posting semuanya dan saya kasih takaran-takaran dengan jelas. Kalau bingung DM aja, tinggal DM. Chef, aku minta ini dong, minta itu dong, pasti dibalas. Nah, ini ada telur. Ingat ya, kalau kita bikin produk apapun yang berhubungan dengan bakery, pastry, sebaiknya semuanya ditimbang. Karena kenapa? Kita lebih mudah menghitung food cost satu. Yang kedua, kemungkinan gagalnya kecil karena kan gramasinya sudah fix seperti itu. Kecuali telur yang kita pakai busuk atau berbau. Gitu. Dan kalau mau ditambahin susu bubuk atau vanilla powder dibikin kue sus ini boleh kok. Ya. Berarti susu cair nggak boleh ya? Boleh banget. Jadi gini, kalau kita pengen bikin kue sus yang lembut, aromanya milky banget, terus kemudian warnanya kuning kecoklatannya bagus, nggak pucat, saranin banget pakai susu UHT atau pasteurized, mereknya bebas apapun. Kan ini kita bikinnya ekonomis aja, yang ada di rumah, karena kebetulan mau ada tamu nanti. Siapa tuh? Spesial. Ini buat yang ulang tahun, saya kasih tips ya, buat yang ulang tahun ini bisa jadi kue ulang tahun juga. Jadi susunya disusun-susun sampai kayak menara, terus kasih dia tancapan happy birthday. Namanya Columbus. Nah, beda bentuk, beda nama. Kalau ini saya mau bikin kue susu gede-gede. Oke, saya lanjutkan. Ini vanilla powder ya, ini kita pakein. Yang pertama kali kita lakukan adalah nih masukin airnya langsung ke dalam sini sama mentega. Terus saya kasih garam di sini karena saya suka agak asin. Nggak banyak kok, garamnya sejumput, kalau ditimbang 0,5 gram. Nah, terus, ini kan udah nih. Sini, masukin sini. Jadi
bahan kering itu boleh dicampurkan seperti ini. Karena nanti ini bakal masuk terakhir. Bakal kita masak sampai dia menggumpal. Atau bisa juga nih, ada kasus saya pengen aromanya kuat. Ya udah, kalau pengen aromanya kuat, ininya jangan dimasukin. Masukinnya jangan di awal pas masak. Terakhir aja nih, nanti kita masukin terakhir nih. Kan ada beberapa produk essence yang kalau dimasak itu aromanya hilang. Pakai apinya gede aja nggak apa-apa. Yang penting mah sampai mendidih, sampai menteganya ini semuanya habis total. Gak sabar, belum matang aja udah pengen nyoba. Nah ini mulai meleleh tuh kan. Tidak ada yang terbuang sedikit pun. Jadi penting banget nih buat para pemula di luar sana yang baru belajar bikin kue. Ingat, kalau nimbang, mendingan nimbangnya di wadah yang mau dipakai kayak gini nih. Gitu. Udah, ditunggu aja sampai ini mendidih semuanya, blub. Plus ini si mentega-mentega ini cair dengan suksesnya. Murah, cepet, gampang, nggak perlu beli oven gede-gede buat bikin ini. Gitu. Kue sus itu dari mana sih? Indonesia? Bukan, sus itu dari Perancis. Okay. Namanya di sana itu choux, C-O-U-X. Oh. Choux tulisannya choux, choux bacanya choux. Gitu, kayaknya kue-kue yang dari Paris Perancis tuh bagus-bagus, imut-imut, enak-enak, lucu-lucu, dari negara Eropa deh pokoknya. Kenapa kue-kue dari luar sana tuh ukurannya kecil-kecil ya? Kan nggak mungkin ya, kalau di sini kita kan makan mulutnya ngangap gitu lah. Ini tuh mulutnya yang imut-imut. Jadi kalau acara ini tuh kue acara kebangsawanan loh. Orang-orang bangsawan tuh makan kue ini tuh cuman makan itu, nggak yang cantik. gitu, nggak kayak gitu, nggak ada, itu makan lapar. Tuh udah mendidih kan? Iya. Tapi belum cair. Ya, jangan dimasukin tuh namanya tepung. Oke. Gitu. Jadi benar-benar nunggu dia mendidih dan cair semuanya. Oke? Jadi nggak kayak bikin kue lain diaduk dulu sama tepung ya? Jangan, belum, bukan, ini beda. Saya jadi penasaran, nanti kita bahas kali ini penemunya siapa tuh. Penemu kue sus. Ini kita kecilin dulu. Sip. Kenapa kok dikecilin sih? Biar gak gosong. Kalau kita panasin ini terlalu lama, kan uap airnya itu keluar. Gramasinya jadi berkurang juga. Jadi cukup sampai sekedar cair gini aja, terus kita masukin. Udah, aduk deh. Aduk. Nah. Oh iya, ngomong-ngomong, tepung itu juga bisa ngentelin loh. Selain dia bisa mengentalkan, kalau kita bikin pakai tepung terigu, itu dia kentalnya bisa lama, jadi nggak gampang cair. Nah, ini pakai apinya kecil aja, tuh kayak segini tuh. Nggak api gede banget. Ya. Dah, ini diaduk-aduk. Terus diaduk terus sampai kapan? Sampai halus. Ini kan masih kasar-kasar tuh. Terus kalau kita cium aromanya udah aroma mentega, bukan aroma tepung. Sampai seperti ini, sampai tepung-tepungnya semuanya sudah larut sempurna. Nggak ada gumpelan. Enaknya pakai tepung kemasan ini, pakai Ninja tuh ya. Enaknya pakai tepung kemasan tuh, kita nggak harus ngayak-ayak yang kayak gini nih, nggak harus diayak. Karena dia granulasinya udah halus. Mungkin baru Ninja aja kayaknya yang granulasinya halus ya. Nah, seperti ini. Oke. Udah cantik tuh. Oke, udah nggak usah terlalu lama. Bahan yang tadi, essence-nya baru dimasukin sekarang. Kenapa dimasukin sekarang? Supaya baunya awet. Wangi us-us alias susu. Karena saya pakai vanilla powder. Jadi kita eksperimen pakai baking powder sama enggak nanti kali ya di video berikutnya. Suka bikin penasaran ya. Semuanya setengah-setengah. Udah gini aja udah selesai. Terus kan telur belum masuk nih. Ini tuh ya aduk-aduk sedikit atau enggak didiemin aja deh sampai uap panasnya hilang. Nah, ini masih beruap kan? Ya sampai uap panasnya hilang. Gitu. Nah, sambil nunggu uap panasnya hilang, saya mau ngobrol-ngobrol dikit nih. Jadi gini. Sebenarnya kalau kita bikin tepung terigu. Sabar, Guru. Kita bikin sus, itu tuh bisa pakai protein tinggi
bisa pakai protein sedang. Dan bahkan ada juga yang pakai protein rendah. Tapi saya nggak saranin. Lebih disarankan adalah tinggi dan sedang. Kenapa? Kalau kita pakai protein tinggi, kita pengen kue susu itu kan gembung gede-gede, kokoh, gembung gede, ngembang. Nah itu pengaruh dari gluten yang ada di dalam tepung terigu. Nah jadi sangat-sangat disarankan pakai protein tinggi. Ya. Kemudian kalau kita pengen bikin kue susnya itu nggak mau terlalu keras, jadi luarnya nggak crunchy, volumenya nggak terlalu tinggi, tapi digigitnya lembut. Nah tipsnya adalah pakai atau gunakan protein sedang aja, jangan pakai protein tinggi karena nanti kalau protein tinggi jadinya crispy, kalau protein sedang jadinya lembut. Atau kita juga bisa lakukan yang namanya pemilihan bahan margarin yang kita gunakan. Kalau kita mau hasilnya empuk, lembut, kulitnya nggak tebel, selain dari tepung terigu, kita menggunakan 2 jenis lemak, margarin dan butter. Atau margarin dan minyak. Itu bisa digunakan. Jadi kita kalau mau bikin itu boleh pakai mix margarin dengan minyak, mix margarin dengan butter. Hasilnya seperti apa? Ini eksperimen pertama. Ini masih menggunakan margarin aja. Eksperimen berikutnya butter mix margarin. Eksperimen berikutnya kayaknya bikin pakai air susu. Kalau air kelapa gimana ya? Karena biasanya air kelapa tuh ketemunya di blender. Kalau kita mau tahu masukin telur luas kapan, kalau tangan kita dimasukin gini udah nggak kepanasan banget, udah kalau gini masih panas dan beruap itu jangan. Tapi kalau tangan kita dimasukin gini udah nggak kerasa panas, cuman anget-anget doang, barulah si telur ini dimasukin. Oh iya, kalau males ngaduk karena kita mendadak tiba-tiba ada tamu, anak nangis, ada ponakan, ada ibu mertua, pacar terus ada datang. juga lagi pacar datang. Ya udah, giniin aja, yang penting tutupinnya nggak usah rapat-rapat, gini doang nih. Udah, gitu doang. Selesai, ketemu bla 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 sama orang, datang, dipegang adonannya, sudah tidak panas lagi, sudah suhu ruangan. Barulah kita masukkan telur, kocok, split, masuk oven. Selesai. Mbak jangan tidur. Udah dingin kali. Udah berapa menit tadi? 15 menit kali ada. Ya gitu. Coba. Baru bentar gak? Udah. Tuh, kan? Iya bener. Habisnya lama ngantuk siang-siang gini. Kalau duduk gitu tak? Duduk tuh bikin. Sekarang kita masukkan bahan berikutnya. Telur. Dan wajib ada telur. Tapi ini kita timbang dulu telurnya. Oke. Ini telurnya saya timbang 100 gram. 200 gram deh. 200 gram itu, jadi nanti kalau lebih dikit mah nggak apa-apa. Tapi kalau kurang jangan. Lebih 10 gram boleh. Oke. Gitu. Telurnya bisa diganti telur bebek nggak? Boleh. Boleh diganti putih telurnya doang juga boleh. Ada perbedaannya nggak nanti hasilnya? Ada. Di aroma sama volume. Udah. Kalau udah seperti ini, telurnya jangan dimasukin semuanya. Yuk, sini, lihat sini. Nih, ini alatnya punya mama. Ini panci punya mama. Boleh dipakai, tapi jangan sampai beset. Katanya kalau beset nggak boleh pulang. Waduh. Nggak diangkat anak. Udah cuma diaduk-aduk gini aja kok. Udah, terus kita masukin lagi dikit. Nah, udah diratain. Pokoknya sampai dia jadi pasta. Pasta tuh kalau kita makan selai coklat tuh kan dia bentuknya encer tapi nggak encer banget, namanya pasta. Nah kalau udah kayak gini, Iya. baru boleh tambah lagi. Kalau dikasih pewarna boleh nggak sih? Boleh, tapi kue sus tuh jarang pakai pewarna. Biasanya dia pakai coklat bubuk, tiramisu, kopi.
Ini udah mulai lengket-lengket. Nah, teksturnya gini tuh, kelihatan ya? Iya. Nggak berinjil-berinjilan lagi. Shling. Oke, ini telur yang terakhir. Ini pokoknya semua si telur-telurnya wajib banget yang namanya rata. Habis itu kita langsung oven pakai oven ini. Ini kan ringan banget. Nah, kalau udah kayak gini, kita masukin plastik segitiga. Tapi kalau nggak punya plastik segitiga, boleh pakai sendok. Ya, jadi diambil ini. Tuh. Jadi, gampang kan? Tuh. Emang kalau nggak ada plastik boleh pakai kresek yang hitam nggak? Ya enggak lah, ada bahan beracunnya di dalam. Udah, jangan penuh-penuh, segini aja. Ini nanti dia ngegede nih segini. Jadi kalau kita dempet-dempetin, nanti hasilnya nggak gede. Karena kan panasnya kurang tuh. Jadi sebaiknya kita lakukan proses ini. Ya, terus kita oven. Ini udah panas, yakinkan. Jadi kalau ini udah ngepul-ngepul, udah bau banget, nggak apa-apa. Masukin aja. Oke, dibalas. Oke, udah. Berapa lama Fit? Sampai ngembang gede. Nah, kalau udah masuk ini kan tadi panas banget tuh. Boleh kita kecilin ke api sedang. Tapi jangan api kecil ya. Nah, kalau pakai api kecil, nanti hasilnya susnya kecil. Nggak bagus. Gitu hasilnya. Nah, sisanya ini karena saya punya oven yang listrik, kita boleh pakai oven listrik yang seperti ini. Loyangnya boleh pakai loyang anti lengket, boleh juga enggak, selera itu terserah. Kalau loyangnya yang bukan anti lengket harus diolesin apa dulu gitu nggak? Itu pertanyaan bagus itu. Jadi kalau nggak punya loyang anti lengket, boleh pakai mentega putih atau minyak dipoles di bawahnya atau margarin. Boleh sih yang pakai margarin juga. Terus nanti dikasih, kalau pakai margarin dikasih tepung sedikit, atasnya sampai rata, jadi kayak bedakan gitu. Tapi kalau misalkan kita pakainya mentega putih atau minyak goreng biasa buat dipoles, tapi jangan tebel-tebel, nggak perlu. Nah, ini saya nggak suka setiap sisa-sisa ini begitu berharga. Nah, oke, seperti ini. Udah. Seperti ini kita rapikan. Set. Beres. Terus ini kita, nah kalau loyangnya gede, terus kita bikinnya cuma sedikit, dimulai dari tengah dulu. Supaya hasilnya bagus.
Ya biar ada gede kali ya. Bisa bikin kecil-kecil di sampingnya. Nah ini atasnya muncungnya ditidurin. Nah, ini pakai air ya tangan saya. Celupin ke air dulu, itu basah-basah gitu. Sip. Oke. Ini nanti di oven pakai suhu 200 derajat Celcius, jadi lebih besar gitu loh. Kita oven sekarang. Ini kebetulan yang pakai cara oven deck. Jadi kalau pakai oven deck seperti ini harus pakai api yang atau suhu temperaturnya 200 derajat. Bahkan lebih. Tuh, terus naruhnya ya, kalau kita ovennya sebesar ini, jangan naruh itu posisinya cuma di sini doang, lurus atau di sini doang. Tapi kita naruhnya adalah melebar seperti yang ada di sini. Jadi saya masukinnya begini, bukan posisi masukinnya gitu. Karena kenapa? Supaya panasnya merata secara keseluruhan. Gitu. Dan kenali oven Anda masing-masing, karena biarpun saya bilang oven dengan suhu 200 derajat, kemudian waktu 12 sampai 15 menit. Di jenis-jenis oven tertentu bisa lebih cepat atau bahkan bisa lebih lama. Jadi kenali sekali oven Anda, karena oven Anda itu kayak soulmate. Kalau nggak dikenalin benar-benar, dia akan membuat hidup Anda susah. Tapi kalau Anda sudah bisa menaklukkan itu namanya oven, ya, saya yakin jenis produk apapun itu pasti nggak akan jelek hasilnya. Jadi itu nanti kita lihat lagi di video yang ini, di masih video ini, ya. Nah, yang menggunakan oven tangkring cukup mengembung dengan sempurna. Tuh. Menggembung sempurna. Nah, terus taunya dari mana sih? Jadi jangan dibuka-buka tuh kalau udah gembung gitu, makanya pintu ovennya wajib dibersihin. Kalau udah gembung kayak gini, lihat aja di bagian dalam-dalamnya situ suka ada keluar gelembung-gelembung bintik-bintik nggak? Kalau misalkan keluar gelembung bintik dan bergelembung, itu jangan dibuka-buka. Berarti dalamnya belum matang. Kalau ini kalau kelihatan dari deket ya, misalkan live ada di sini, itu ada bintik kayak apa ya? Kita nyebutnya kayak busa sabun cuci. Nah, yang membuat produk ini menjadi kelihatan besar atau tidak itu adalah dari tepung terigu yang kita gunakan, karena penting banget. Kalau ini saya lagi pengen bikin kue susnya nggak mau terlalu keras, crunchy dan besar. Saya perlunya lembut. Jadi kalau dimakan itu antara isi dengan luarnya tidak terpisah. Oke. Cukup menguntungkan sih sebenarnya. Karena kan bisnis balik lagi ya. Kalau kita punya uang 10.000, kita mau bikin apa? Bikin kue sus bisa nggak? Bisa. Paling cuma jadinya 5 biji dengan uang 10.000 ya. Nanti di video yang lain saya bakal ajak teman-teman buat ngitung food cost. Gimana caranya, saya bakal ajakin teman-teman saya ahli yang pernah sekolah di bidang-bidang itu. Ya, sampai ketemu di video